melalui kolom chat dan raise hand. Jadi teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh diketik dulu di kolom chatnya ataupun bisa teman-teman raise hand di sesi tanya jawab. Kemudian wajib mengisi form evaluasi. 6 on cam ya nanti ketika foto bersama. Yang ketujuh, teman-teman juga bisa men-screenshot ketika mengikuti ikhlas kali ini agar mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya hanya diberikan kepada peserta yang mengisi form evaluasi ikhlas dan sudah mendaftar di pelatihan melalui Siap Kerja. Baik, eh, tanpa berlama-lama nih teman-teman, kita sudah eh, ada pemateri kita hari ini, ada Mas Muhammad Najibullah selaku instruktur dari BPVP Bandung Barat. Halo Mas Najib, boleh disapa dulu teman-teman yang sudah ada di ruang virtual. Halo teman-teman semua, selamat siang. Mas Siang. Selamat Ya, siang. oke ya. eh, Selamat siang juga buat Teknisa nih yang telah membantu kita. Selamat siang Pak Najib. Nah, kita eh, akan belajar nih tentang cara beternak pemelihara ayam kampung dengan varietas unggul dengan hasil yang maksimal. Nah, teman-teman apakah sudah siap semua mendengarkan eh, insya Allah ya materinya sangat-sangat kita tunggu ini. Kapan lagi ada pelatihan seperti ini ya, teman-teman? Apakah sudah ready semua? Dienak-enakin dulu duduknya, posisinya biar fokus ya. Oke, Mbak Elsa sudah siap. Teman-teman yang lain apa sudah siap? Mbak Bilkis juga sudah siap. Oke, baik. Kalau begitu kita mulai saja waktu dan tempat. Kami persilahkan untuk Mas Najib. Baik, terima kasih Teknisa. Mungkin sebelumnya boleh ini Teknisa ditampilkan untuk pretestnya. Jadi teman-teman selamat datang di ikhlas sesi pembudidayaan ayam kampung unggul ya. Jadi nanti sebelum kita mulai materi, mungkin dari Teknisa akan memaparkan untuk link pretest terlebih dahulu. Mungkin soalnya nggak banyak, cuma 5 soal saja teman-teman. Jadi mungkin tidak membutuhkan waktu lama, cuma 5 menit ya. Mangga Teknisa. Saya share di kolom chat ya, teman-teman. Boleh diklik di situ langsung. Oke, baik teman-teman, boleh langsung dikerjakan ya. Pretestnya cuma 5 soal saja kok. Jadi nanti teman-teman kita kasih waktu 5 menit saja sampai dengan pukul 14:09. Mangga teman-teman. Ya, untuk teman-teman yang baru join, silahkan diklik pretestnya di bit.ly/ayam kampung unggul. Nah, bisa langsung diklik dari kolom chat ya, teman-teman. Apabila ada yang baru masuk nih, ketinggalan lagi ngapain nih diam-diam. Lagi pada ngerjain pretest ya.
Apa syarat utama? Apa syarat Ya, yang belum mengikuti dari awal atau yang baru masuk, saya kirim chat untuk link pretest ya. Silakan yang belum diklik terlebih dahulu, diisi soalnya cuma 5 soal. Kita tunggu sampai 14.09. Ya, untuk yang baru join masih ada waktu nih untuk mengisi link pretestnya sebelum kita mulai ke materi intinya. Sepertinya sudah banyak yang selesai nih teknisa. Udah ada yang sudah gitu ya. Kayaknya pretestnya cukup mudah ya teman-teman. Kayaknya teman-teman ini udah ada sebagian besar yang sudah pengalaman nih di bidang peternakan. Ya, sudah 14.09. Kita lanjut ke Oke. materi, Mas Najib. Oke, baik Teknisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Salam sehat buat kita semua dan semoga tetap semangat ya di hari Jumat ini. Walaupun habis Jumatan biasanya kan agak ngantuk-ngantuk ya, tapi kita harus tetap semangat nih. Kita saling sharing nanti di materi pembudidayaan ayam kampung unggul. Izin share screen ya teman-teman. Apakah sudah terlihat dengan jelas untuk materi PPT-nya? Oh ya. Suara saya sudah terdengar jelas, teman-teman? Sudah ya. jelas Oke. Pak, jelas? Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat teman-teman semua di ikhlas dengan materi pemeliharaan ayam kampung varietas unggul. Mungkin nanti kita akan bagi menjadi dua sesi. Yang pertama pemaparan materi dan nanti selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau diskusi.
Nah, di sesi ini nanti teman-teman juga bisa sharing nih. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang pernah memelihara ayam kampung unggul juga, atau sekarang sedang memelihara ayam kampung unggul juga. Jadi kita sangat berharap nanti sharing dari teman-teman ini menambah wawasan bagi kita semua, karena memang ayam kampung unggul ini banyak banget varietasnya teman-teman. Mungkin di daerah satu dengan daerah lainnya beda jenisnya dan juga cara pemeliharaannya. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Najibullah. Saya instruktur peternakan BPVP Bandung Barat. Nah, ini background pendidikan saya. Di situ ada nomor handphone saya dan juga email saya. Nanti jika ada hal-hal yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, bisa kontak melalui nomor WA saya. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya, buat teman-teman nih, apakah di rumah atau di daerahnya ada yang pernah beternak ayam kampung, khususnya ayam kampung unggul ya, baik itu nanti berbagai jenis yang teman-teman ketahui nih. Coba ketik di kolom komentar teman-teman, sudah pernah pelihara atau belum, kemudian jenisnya apa. Nah, ini sebagai mungkin background teman-teman ya, apakah sudah pernah melihara ayam atau belum gitu ya. Nih, ada yang sudah, ada yang belum gitu ya. Ada yang udah memelihara ayam KUB Jenaka 2. Nah, ini macam-macam ya ini teman-teman. Nah, sekarang kenapa sih kita beternak ayam, khususnya ayam ya ini ya, bukan domba, bukan sapi. Nah, ini adalah karena konsumsi daging ayam di Indonesia per kilogram per kapita per tahun ini terus mengalami peningkatan teman-teman. Jadi dimulai dari tahun 2019 sampai dengan terakhir data yang saya miliki di tahun 2023 ini terus bertambah jumlah konsumsi daging ayam. Sampai di tahun 2023 itu total 7,46 kilogram per kapita per tahun, dan ini akan terus meningkat teman-teman. Jadi prospek untuk usaha ayam, baik itu ayam pedaging, kemudian ayam kampung ini terus akan mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia dan juga kesadaran akan pentingnya protein, karena ayam ini salah satu komoditas penyumbang protein terbesar, paling besar di antara protein-protein yang lain. Oke, oke, bentar teman-teman, ada kendala dikit. Oke, berikut merupakan gambaran dari beternak ayam. Mungkin ada beberapa tadi yang belum pernah beternak ya. Nah, ini gambaran untuk beternak ayam kampung itu seperti ini, teman-teman. Jadi, ayam kampung ini kita tidak perlu memiliki lahan yang luas, bahkan lahan di belakang rumah, di pekarangan, ini bisa kita jadikan sebagai lahan untuk budidaya ayam kampung tersebut. Nah, nantinya teman-teman bisa memakai beberapa sistem pemeliharaan, baik itu sistem intensif maupun yang ekstensif. Jadi, teman-teman juga bisa kombinasikan antara kedua sistem ini. Jadi, nanti teman-teman apakah nanti cuma menyediakan kandangnya saja dan juga umbarannya? Apakah nanti teman-teman full pakai sistem intensif seperti yang ada dalam video ini? Nah, ini nanti kembali ke teman-teman nih, bagaimana akan mengembangkan usahanya. Kalau lahannya luas, bisa diumbar, nggak masalah. Tapi kalau lahannya sempit dan terbatas, nah ini yang paling memungkinkan, yaitu berternak secara intensif atau full dikandangkan dengan pakan dan minum kita sediakan. Nah, ini adalah beternak ayam kampung unggulan untuk tujuan telurnya, dan nanti akan dikembangbiakkan kembali. Jadi dia pakai sistem kandang baterai, kemudian diisi ayam jantan dan betina. Pada umumnya perbandingannya itu 1:5 sampai dengan 7 ekor per koloninya. Jadi yang diharapkan adalah telur tetas, bukan telur konsumsi ya teman-teman kalau yang ini. Jadi nanti telurnya ini akan ditetaskan kembali, sehingga nanti yang dijual adalah
DOC-nya atau ayam umur sehari. Nah, ini masih manual ya, tempat makan, tempat minum gitu ya. Jadi sebagai gambaran awal saja bagi teman-teman yang belum pernah memelihara ayam. Oke, kemudian kita bicara tentang prospek usaha dari ayam kampung itu sendiri. Mengapa sih kita perlu eh, meliharanya itu ayam kampung, bukan ayam pedaging atau ayam yang lainnya gitu ya? Bagi teman-teman yang mungkin, ah saya mah pengennya ayam pedaging saja nih. Nah, ini saya comparekan dengan ayam kampung. Yang pertama, dibanding dengan pemeliharaan ayam pedaging, ayam broiler, ini pemeliharaannya jauh lebih mudah teman-teman. Karena ayam kampung ini memiliki ketahanan terhadap penyakit yang lebih tinggi dibandingkan dengan ayam broiler. Dan kemudian adaptasi dari ayam kampung ini juga cukup baik. Baik itu di cuaca yang panas, dingin. Nah, ini sangat mudah. Bandingkan dengan ayam broiler. Ayam broiler ini sangat rentan terhadap penyakit. Memang pertumbuhannya lebih cepat. Tapi dari segi ketahanan terhadap penyakit, dia akan lebih rentan. Kemudian pemeliharaan ayam kampung ini juga dilindungi peraturan pemerintah, yaitu Perpres nomor 77 tahun 2007, di mana pemerintah ini menjamin teman-teman, usaha ayam kampung hanya dapat dilakukan oleh warga saja. Jadi perusahaan-perusahaan besar multinasional itu tidak bisa merambah ke komoditi ayam kampung. Jadi kita secara persaingan ini nggak langsung bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Beda dengan ayam pedaging, kemudian mungkin sekarang udah ada ayam pejantan juga ya, yaitu perusahaan-perusahaan besar ini sudah menguasai bahkan dari hulu sampai hilirnya. Teman-teman kalau bicara dengan ayam broiler pasti teman-teman dari pakannya, DOC-nya, obat-obatan sampai dengan hasil olahannya ini perusahaan sudah menguasai semuanya. Kemudian peluang pasar yang masih berkelanjutan. Nah, kalau teman-teman mungkin ketika mau memulai usaha pasti yang ditanyakan adalah bagaimana nanti pemasarannya. Itu adalah hal yang wajar teman-teman karena ketika kita mau memulai usaha pasti kita harus tahu dulu nantinya akan dipasarkan kemana ini ya. Nah, teman-teman untuk ayam kampung ataupun nanti sejenisnya ya, baik itu ayam kampung unggulan dan lain sebagainya itu nanti pemasarannya biasanya ke restoran, rumah makan, ataupun nanti ke eh, catering-catering seperti itu ya. Apalagi nanti teman-teman udah punya relasi di bagian catering gitu ya, lebih mudah untuk memasarkannya. Nah, ini perlu survei pasar terlebih tahu dulu teman-teman. Jadi, apakah di daerah teman-teman ini prefernya tuh ayam kampung unggulan seperti apa? Apakah yang memang ukurannya ini cuma 1 kilo atau 8 on gitu ya. Nanti teman-teman bisa langsung survei ke pasar bagaimana market di setiap daerahnya. Karena ayam kampung unggulan ini punya komunitasnya masing-masing teman-teman. Jadi ada komunitas ayam KUB, ada komunitas ayam Joper dan lain sebagainya. Kemudian yang pasti harga jualnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan ayam pedaging atau ayam potong ya. Jadi ini yang menjadi menarik karena sudah pasti cita rasa dari ayam kampung ini berbeda dengan ayam pedaging. Dia memiliki cita rasa yang lebih juicy dan juga lebih flavor ya di situ lebih bagi orang itu ada seratnya gitu ya dibandingkan dengan ayam potong. Nah, ini ada kalangan-kalangan yang memang prefer atau menyukai ayam kampung dibandingkan dengan ayam potong. Memang harganya akan lebih tinggi. Harga terkini untuk ayam kampung unggulan ya, bisa itu Joper, KUB dan lain sebagainya itu berkisar antara 50 sampai 55 per kilo bobot hidup. Bandingkan dengan ayam broiler yang hanya 22.000 sampai 25 ya harga terkini. Nah, ini jauh lebih tinggi. Oke, sebagai gambaran nih teman-teman, apa sih varietas untuk ayam kampung unggulan ini? Yang pertama, kita ada ayam joper atau ayam kampung super. Ini adalah hasil persilangan antara ayam kampung dengan ayam petelur. Jadi, ini sengaja disilangkan untuk memperoleh pertumbuhan yang lebih cepat.
Nah, biasanya ayam kampung ini kan lama ya pertumbuhannya. Untuk mencapai bobot 1 kilo aja butuh waktu 4 sampai 6 bulan. Nah, akhirnya inovasi disilangkan antara ayam kampung unggulan ini dengan ayam petelur. Leghorn biasanya ya, akhirnya jadi ayam kampung super atau biasa disingkat ayam joper, ayam Jawa super gitu ya. Nah, ini memiliki ciri-ciri biasanya terdapat warna merah nih. Oh, teman-teman bisa lihat di sini ada warna spesifiknya ya, warna merah di bagian bulunya. Walaupun itu warnanya dasarnya putih, tapi pasti ada warna merahnya. Nah, ini sama hitam juga pasti ada sedikit warna merahnya. Ini adalah genetik yang dibawa dari ayam petelur tadi. Ini ciri khasnya dari ayam kampung super. Nah, pertumbuhan ayam kampung super ini dalam 2 sampai 3 bulan bisa mencapai bobot 0,8 sampai 1 kilo. Nah, pertumbuhannya lebih cepat ya dibandingkan dengan ayam kampung biasa dan cita rasa dagingnya juga tidak kalah dengan ayam kampung. Nah, mungkin harganya akan sedikit di bawah dari ayam kampung asli karena kalau kita jual di pasaran pasti ketahuan nih ayam chopper bukan ayam kampung karena sudah pembeli itu pasti kalau dia udah berpengalaman pasti udah tahu nih. Oh, ini ayam joper nih ada ciri khas warna merah gelap ini yang ada di bulunya gitu. Oke, itu untuk ayam joper. Lanjut, ada ayam KUB atau ayam kampung unggul Balit Bangtan ya. Jadi ini adalah hasil persilangan antara ayam kampung unggul yang dari beberapa daerah disilangkan sehingga menjadi ayam kampung unggulan. Nah, ini sekarang sudah ada ayam KUB 1 dan ayam KUB 2. Nah, ini tujuan dipeliharanya bisa untuk petelur ataupun untuk pedaging, teman-teman. Biasanya di usia 3 bulan ini bobotnya sudah mencapai 1 kilo. Jadi nanti teman-teman ketika pelihara itu bisa digunakan sebagai pedaging atau petelur. Ini terserah teman-teman tujuan pemeliharaannya mau seperti apa. Nah, ini adalah keunggulan ayam KUB teman-teman. Pertama, hendenya kurang lebih di 50%. Kemudian peak productionnya atau puncak produksinya itu kurang lebih di 65 sampai 70%. Nah, ini produksi telurnya per tahun 160 sampai 180 butir. Nah, berbeda dengan ayam kampung biasa ya. Karena sifat mengeramnya sudah diturunkan, jadi kalau ayam kampung ini setelah bertelur pasti dia akan mengeram. Nah, di ayam KUB ini sifat mengeramnya sudah dikurangi sehingga dia tidak banyak mengeram lagi. Paling tinggal 10%-nya lah yang mengeram. Jadi bisa langsung bertelur kembali sehingga produksi telurnya ini dapat lebih tinggi. Konsumsi pakannya 85 sampai 90 gram per ekor per hari. Kemudian sifat mengeramnya nih tinggal 10% dari populasi. Oke, untuk bobot pertama bertelur kurang lebih di umur 22 sampai 24 minggu. Bahkan kalau yang MKUB Janaka 2 itu udah di 20 hari udah bisa bertelur teman-teman. Bobotnya di 36 sampai 45. Memang bobot telurnya tidak terlalu besar tapi eh, produksinya udah meningkat. FCR atau feed conversion ratio, konversi pakan itu 3,8 kilo pakan per kilo telurnya, teman-teman. Jadi ini memang diperuntukkan lebih ke ayam petelur walaupun bisa digunakan untuk pedaging juga. Nah, ini juga yang sedang banyak dipelihara nih, ayam sensi, ayam sentul terseleksi. Nah, ini adalah hasil silangan antara ayam sentul dengan kualitas unggul disilangkan sehingga diperoleh ayam sentul yang sudah benar-benar terseleksi sehingga nanti bisa meningkatkan pertumbuhannya. Biasanya di usia kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan ini bobotnya sudah 0,8 sampai dengan 1 kilo. Untuk yang jantannya ya, yang betina mungkin pertumbuhannya agak lambat, tapi biasanya untuk yang ayam sensi ini bisa digunakan sebagai ayam bedaging maupun ayam petelur. Dan untuk harganya, teman-teman, harga DOC-nya ini untuk ayam-ayam tadi kurang lebih di kisaran harga 8.000 per ekor DOC-nya.
Nah, ini ya beberapa ayam sentul tadi ya yang diseleksi mulai dari sentul batu, sentul putih, sentul abu, kemudian sentul jambe, sentul emas, dan sentul geni. Makanya warna dari ayam sentul ini akan sangat beragam. Ada yang warnanya kayak tadi abu-abu batu ya kayak tadi. Ada yang warnanya menyala terang kayak api gitu ya. Ada yang warnanya abu-abu campur putih juga ada. Jadi karena memang ayam kampung ini ciri khasnya adalah warna bulu yang sangat beragam. Nah, ketika kita mulai suatu usaha, khususnya di bidang pemeliharaan ayam kampung unggul, pastinya kita harus memiliki perkandangan terlebih dahulu, teman-teman. Fungsinya apa sih kandang ini? Yaitu sebagai tempat untuk dia bisa hidup selama dia dipelihara dan bebas dari hujan, panas, banjir, dan gangguan lainnya. Selain itu, kandang ini juga tempat kita sebagai peternak untuk beraktivitas. Jadi, kandang yang nyaman akan meningkatkan produktivitas dari peternak maupun ayamnya itu sendiri. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika kita akan membuat kandang. Pertama, pastinya harus ada sumber airnya dulu, karena ayam ini bisa hidup kalau ada tiga komponen, air, pakan, dan udara ya. Jadi ketiga komponen itu harus tersedia. Kemudian ada akses jalan. Udah pasti ya kita gimana mau jalan kalau nggak ada ya. Nah, ini akses jalan lebih ke bagaimana nanti distribusi dari ayam, pakan maupun sarprasnya. Jadi kalau punya lahannya di tengah sawah, pastikan juga dapat diakses ke daerah tersebut gitu ya. Kemudian adanya sumber listrik. Nah, ini sangat penting teman-teman karena ayam ini ketika fase brooding atau starter dia membutuhkan panas. Salah satu panas itu bisa dari listrik ataupun dari sumber lainnya ya teman-teman. Tapi ini listrik ini juga sebagai sumber penerangan. Kemudian adanya sirkulasi udara yang baik. Jangan kandangnya ini terlalu lembab atau di samping bukit atau mungkin dinaungi oleh pohon sehingga nanti sirkulasi udara ataupun intensitas cahaya mataharinya berkurang. Ini adalah contoh jenis kandang. Yang pertama tipe kandang terbuka, teman-teman. Jadi tipe kandang ini dindingnya terbuka semua. Jadi udara bebas untuk keluar masuk. Pengaruh dari luar sangat besar, teman-teman, karena udara kemudian iklim dari luar bisa masuk ke dalam kandang. Jadi kandang ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Kalau lingkungannya panas, kandang juga akan ikut panas. Kemudian kalau lagi hujan, kandangnya juga akan dingin, lembab dan lain sebagainya seperti itu ya, karena kandangnya memang masih sangat terbuka. Keunggulannya adalah kandang ini membutuhkan biaya yang lebih murah karena pertama tidak banyak teknologi yang digunakan, kemudian sisi dari dirinya tidak harus tertutup semua, dan juga mungkin bagi pemula inilah ya, kandang yang mungkin paling worth it ya dibandingkan kandang nanti yang tipe tertutup seperti ini. Nah, kandang tertutup ini jarang ya digunakan untuk peternak ayam kampung karena memang skala peternakannya masih skala masyarakat atau skala rumahan. Jadi belum ada yang menggunakan kandang closed house atau kandang sistem tertutup di mana semua lingkungan kandangnya ini sudah tertutup dan tidak terpengaruhi oleh lingkungan luar. Nah, biasanya ini digunakan di skala industri ya, teman-teman, karena tadi ada peraturan pemerintah yang membatasi industri untuk apa tuh namanya bergerak di bidang ayam kampung, makanya jarang ada industri, bahkan tidak ada industri yang bergerak di ayam kampung. Oke, nah kemudian ketika kita sudah memiliki kandang nih, kita harus tahu luas kandang terhadap kapasitas kandang kita. Jadi ketika kita akan menentukan populasi, kita harus tahu luas kandang kita dulu, teman-teman. Jadi misal luas kandang kita tidak terlalu besar, nanti tinggal dibagi aja. Misal luas kandangnya 40, dibagi dengan masa pemeliharaannya, teman-teman. Misal teman-teman target pemeliharaannya di umur mungkin kita ngambilnya yang ayam
kampung unggul untuk pedaging ya. Misal dalam kurun waktu 2 bulan gitu ya. Berarti 2 bulan ini kapasitasnya harus 8 ekor per meter persegi. Jadi kalau nanti teman-teman memiliki luas kandang 20 meter persegi, tinggal dibagi 8 ekor gitu ya, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman tinggal disesuaikan dengan target panennya. Misal panennya mau sampai dengan ayam finisher gitu ya. Nah, ini tinggal bagi 8. Kalau cuma sampai ini teman-teman bisa sesuaikan sendiri untuk target panennya. Karena pelihara ayam kampung ini bisa tujuannya untuk pedaging ataupun petelur teman-teman. Jadi kalau yang tujuannya untuk pedaging mungkin masa pemeliharaannya lebih singkat dibandingkan dengan yang ditujukan untuk petelur. Kemudian ketika kandang sudah ada, luasan sudah dihitung, kemudian kita harus siapkan peralatan kandangnya. Pertama, ada tempat pakan dan tempat minum. Nah, biasanya yang banyak dijual di peternak itu adalah galon manual, kemudian ada hanging feeder. Kalau pengen yang tidak gonta-ganti setiap hari bisa pakai tempat minum otomatis maupun pakai nipple gitu ya. Jadi udah kita buat di awal biar tidak sering gonta-ganti tempat minum gitu ya. Kemudian tempat pakannya juga sama. Biasanya kalau untuk fase starter kita pakainya baby chick feeder, kalau udah dewasa kita pakainya hanging feeder. Ketika fase starter kita membutuhkan pemanas teman-teman atau brooding atau indukan buatan. Jadi kita sesuaikan kondisi dari anak ayam ini karena suhunya dia membutuhkan suhu lebih dari 32 derajat. Jadi kita butuh pemanas. Pemanas ini bisa dari listrik, kemudian gas ataupun nanti dari kayu bakar gitu ya. Itu tergantung daerah teman-teman. Misal daerah teman-teman nih banyaknya nih kayu gitu ya. Bisa sumber panasnya dari kayu yang dibakar dari tungku gitu nggak masalah. Jadi ini kondisional aja teman-teman, di daerah teman-teman paling banyak yang apa gitu ya sumber panasnya. Kemudian untuk mengatur suhu kita butuh namanya hygrometer ya. Jadi untuk mengukur suhu dan kelembapan. Jadi jangan sampai nanti ayamnya ketika fase starter ini terlalu dingin atau terlalu panas. Oke, setelah semuanya siap kita masuk ke fase pemeliharaan teman-teman. Nah, jangan lupa siapkan recording terlebih dahulu. Ini yang banyak peternak masyarakat tuh lupa. Pentingnya recording teman-teman. Biasanya mulai ya mulai aja, tapi recordingnya lupa. Recording ini adalah pencatatan. Fungsinya yaitu mencatat semua aktivitas baik itu pemberian pakan, minum, kemudian usia, kemudian vaksin, program-program yang kita berikan selama pemeliharaan ayam tersebut itu benar-benar tercatat di recording ini, sehingga kita nggak akan salah nih teman-teman. Oh kemarin ngasih pakan berapa ya? Udah divaksin belum ya? Kadang seperti itu nih. Kadang oh kita bisa juga melakukan evaluasi dari recording ini. Apakah pertumbuhan ayam ini bagus atau tidaknya? Konsumsi pakannya meningkat atau tidak gitu ya. Harapannya kita melihara ini kan untung ya. Tapi kalau nggak tercatat dengan baik, nah bisa jadi merasa untung tapi sebenarnya rugi nih teman-teman. Ngasihnya pakan harusnya 90 gram, tapi karena nggak ada pencatatan bisa jadi sampai 100 atau 150. Jadi itu adalah hal-hal yang kecil tapi penting ya teman-teman, pencatatan ini. Oke, dimulai dari pemilihan bibit. Kalau tadi recordingnya sudah, kita pilih bibitnya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, pertama harus bibit yang sehat dan tidak cacat. Nah, ini bisa dilihat dari fisik eksteriornya terlebih dahulu. Bisa langsung kelihatan, teman-teman. Teman-teman mungkin kelihatan ya kalau ayam ini sehat atau tidak dari visualnya juga udah kelihatan. Kemudian bulunya harus kering. Biasanya dari pulcik atau dia panen telur, ada selaput telur ini yang masih menempel nih, kita lihat apakah bulunya kering atau tidak. Dan juga mata cerah dan tidak sayu. Biasanya ditandai kalau ayam itu sehat, matanya cerah, kemudian dia akan aktif untuk mencari pakan dan juga
pusarnya bersih teman-teman. Nanti kita lihat ya pusarnya itu seperti apa. Tidak ada noda hitam atau black nevil. Oke, ini yang pertama. Kita lihat dari pusarnya teman-teman. Yang bagian A ini adalah yang bagus teman-teman, yang excellent ya. Kita lihat bersih. Kemudian yang B ini masih diterima lah, walaupun ada hitamnya sedikit gitu ya. Nah, yang C ini yang harus dihindari nih teman-teman. Udah ada hitamnya nih. Oke ya. Kemudian dari kakinya nih. Nah, ini kakinya bersih, kemudian nggak kering kakinya. Jadi kalau kakinya terlalu kering itu malah yang nggak kita terima teman-teman. Nah ini masih kita terima yang seperti ini, nggak terlalu kering. Nah ini yang kering seperti ini teman-teman. Eh, Saluran pembuluh darahnya udah kelihatan. Nah ini jangan diambil kalau ada anak ayam yang seperti ini. Teman-teman kalau pengen lihat ayam kaling atau ayam yang tidak diterima, itu biasanya teman-teman ada tuh penjual di pasar ayam warna-warni. Nah, itu sebenarnya ayam kalingan teman-teman, ayam atau ayam hasil eh, rejekan. Kemudian dari hook joinnya teman-teman nih, hook atau pergelangan kakinya yang di area hook join ini ya. Dilihat di sini tidak ada memar di sini ya, warna merah ini ya. Bandingkan ini masih ada dikit tapi masih diterima. Tapi kalau udah yang banyak seperti ini untuk bercak merahnya ini jangan kita terima. Nah, ketika kita menerima atau membeli ayam kampung, biasanya kan satu box isinya 100 plus 2 gitu ya. Nah, nanti teman-teman dilihat yang bisa diterima tuh berapa persen atau mungkin yang kalingnya tuh berapa persen. Kalau lebih dari 20% berarti udah 20 ekor dong. Itu nggak usah diterima teman-teman. Kan teman-teman bikin surat berita acara untuk pengembalian gitu ya. Karena kalau kita pelihara dan yang kaling lebih dari 5% saja, itu sebenarnya kita udah rugi teman-teman. Karena mortalitas itu maksimal atau kematian itu maksimal 5% dari populasi teman-teman. Nah, kemudian ini selanjutnya ya, kita lihat keaktifannya. Bisa dilakukan uji seperti ini teman-teman. Jadi ayam itu kita balik, kemudian kalau dia dalam beberapa detik dia udah bisa berdiri lagi. Nah, tandanya dia sehat nih. Tapi kalau kita balik lama nih untuk berdirinya, nah itu berarti kurang aktif. Kemudian, nah tadi ya ini ya noda hitam pada area pusar nih. Ini sebagai indikasi penyerapan dia terhadap cadangan makanan. Jadi ketika di dalam telur, cadangan makanan ini dari kuning telur. Ketika dia udah bertumbuh nih, jadi embrio ini kan akan diserap nih. Kalau nggak terserap sempurna, dia akan ada noda hitam atau black nevil ini. Kemudian dilihat dari Hokjoy-nya, kalau warnanya terlalu merah gitu ya, ada spot kayak tadi jangan diterima. Dan di sini ada di bagian paruh, daerah sinus itu ya, yang bagian luar sinusnya hidungnya ini, kalau ada eh, apa tuh namanya bintik merah juga jangan kita ambil. Oke, lanjut ke pemeliharaan ayam. Oke, tadi kalau kita sudah memilih bibitnya ya, sekarang kita mulai untuk memelihara. Fase pertama itu adalah fase starter, di mana ayam ini kalau untuk ayam kampung itu membutuhkan waktu 0 sampai 4 minggu. Beda dengan ayam broiler ya, yang cuma butuh 0 sampai 2 minggu untuk fase starternya. Yang paling krusial di sini adalah suhu, teman-teman. Jadi di fase starter dia membutuhkan suhu kurang lebih di 32 sampai dengan 35 derajat. Kalau kurang dari itu maka ada potensi ayam itu kerdil ataupun nantinya tidak akan tumbuh secara optimal. Ini adalah kebutuhan ya, kebutuhan protein minimal 20% dan energi metabolisme atau energinya itu 2.800 kilokalori. Nah, biasanya untuk di awal-awal ini kita sebagai peternak jangan coba-coba pakan buatan sendiri, teman-teman. Saya wanti-wanti nih, teman-teman kalau ketika nanti udah mulai usaha ayam kampung unggul, apapun itu varietasnya, di fase starter ini jangan coba-coba pakai pakan racikan sendiri. Misal, wah teman-teman coba formulasi ada bahan pakan di sekitar gitu ya, langsung kasihkan di umur 0 sampai 4 minggu. Nah, ini potensi untuk kerdilnya sangat tinggi karena kita sebagai masyarakat mungkin belum nyampe ya teknologinya untuk
untuk memenuhi kebutuhan ayam sampai dengan nutrisi mikronya. Nah, lebih baik kita pakai pakan komersial yang dibuat oleh perusahaan khusus untuk 0 sampai 4 minggu. Itu banyak banget ya teman-teman untuk jenis pakannya bisa dari produsen-produsen yang harganya menengah sampai harganya tinggi nggak apa. Tapi harga menengah pun udah bagus lah buat ayam kampung. Nah, ini adalah sebaran DOC ketika pada periode brooding teman-teman. Jadi ketika dia menyebar secara sempurna, inilah yang kita harapkan. Jadi dia tidak ngumpul di satu sisi seperti ini. Nah, kalau ini tandanya kayak ada hembusan dari satu sisi ya. Kalau yang seperti ini teman-teman dia menggumpul di pemanas, ini tandanya dia kedinginan. Jadi kita harus naikkan suhunya. Baik itu ditingkatkan lagi untuk pemanasnya atau ditambah. Nah, kalau yang seperti ini dia kepanasan menjauhi dari pemanas. Nah, ini bisa dikurangi nih sumber pemanasnya. Oke ya, kalau ini mungkin ada bising atau mungkin berisik ya dari satu sisi, misal broodingnya ini pakai seng, mungkin ada yang nggak sengaja nyenggol sengnya, akhirnya pada kabur ke arah sini. Oke, itu untuk fase starter teman-teman. Untuk fase grower dan finisher nanti teman-teman bisa ikut pelatihan di BPVP Bandung Barat, khususnya nanti pelatihan BPK karena nanti akan dibuka untuk pelatihan yang regulernya teman-teman. Jadi teman-teman bisa fokus untuk mengikuti pelatihan yang durasi kurang lebih 140 jam. Oke, kita lanjut ke pakan teman-teman. Ini adalah komposisi pakan ayam kampung unggul. Nih, fase grower ya nih teman-teman. Kita fokus pada PK-nya atau protein kasarnya. Ini di 17% minimal ini teman-teman ya. Kemudian energi metabolisme minimal 2.800. Keseimbangan antara protein dan energi ini harus pas teman-teman. Jangan terlalu tinggi proteinnya atau terlalu tinggi energinya. Kalau terlalu tinggi proteinnya, pakannya akan mahal dan juga protein yang berlebih ini hanya akan menjadi ekskreta saja ya teman-teman. Jadi akan dilepaskan keluar tubuh. Kemudian kalau energinya terlalu tinggi, akhirnya nanti pakannya bulky atau pakannya banyak tapi nggak ada nutrisinya. Yang penting juga adalah kalsium dan fosfornya teman-teman. Ini di 0,9 sama 0,5. Nah, ini perlu karena dia akan masuk ke periode layer teman-teman. Grower ini persiapan. Fokus pada periode grower ini adalah uniformity atau keseragaman. Hasilnya nanti teman-teman bisa melakukan grading nih teman-teman. Baik itu secara manual nanti kita timbang satu-satu, kemudian yang overweight jadiin satu, yang standar jadiin satu, kemudian yang kecil jadiin satu, sehingga kita bisa melakukan treatment. Yang standar kita kasih pakan normal, yang overweight nanti kita kurangi pakannya. Kalau yang sudah terlalu kecil, nah kita tingkatkan untuk pakannya. Sehingga nanti di akhir grower ini uniformity-nya atau keseragamannya dari ayam ini bisa mencapai 90 sampai 95%. Kenapa penting seragaman? Karena nanti ini akan berpengaruh terhadap telurnya. Besar telur itu dipengaruhi oleh besar ayamnya dan juga tulang pubisnya. Nanti teman-teman kalau pas fase finisher juga ketika seleksi beli pulet gitu ya, kita lihat dari beratnya kemudian lebar tulang pubisnya. Nah, ini salah satu contoh nih teman-teman, formulasi ransumnya untuk ayam kampung unggul. Bisa pakai tepung jagung, bekatul, bungi kedelai, tepung ikan, tepung tulang, dan juga premix. Dan ini bisa disubstitusi teman-teman tergantung bahan yang ada di daerah teman-teman. Ini banyaknya bahan apa nih? Jadi nggak saklek seperti ini ya teman-teman. Ini hanya contoh saja. Nah, ini adalah pakan alternatif teman-teman. Tapi ini diberikan ketika sudah lebih dari 4 minggu ya teman-teman. Yang 0 sampai 4 minggu fokus pada pakan komersil yang nanti selebihnya teman-teman bisa berinovasi. Nah, ini salah satunya pakai Azolla pinnata ya. Bisa dicampurkan dengan pakan yang lainnya yang teman-teman susun. Ini sebagai alternatif teman-teman kalau nanti pengen menghemat. Karena
pakan ini kan cost-nya paling tinggi ya dalam satu usaha nih, bisa sampai 70%-nya gitu ya. Bahkan nanti kalau teman-teman bisa meramu pakan yang low cost atau murah gitu ya. Nah, ini salah satu kunci dari keuntungan. Apalagi untuk ayam kampung ini lebih tolerir teman-teman terhadap pakan. Beda dengan ayam broiler. Ayam broiler kalau udah pakannya udah nggak sesuai, dia nggak bisa tumbuh. Tapi kalau ayam kampung ini, kalau udah lebih dari 4 minggu fase grower ke atas, kasih pakan apa aja, yang penting protein sama energi yang cukup, nah dia akan tumbuh dengan baik. Nah, ini adalah proses pembuatan pakannya, teman-teman. Nah, pertama, teman-teman pasti harus memformulasikan dulu. Kita identifikasi bahan-bahan yang ada di daerah teman-teman. Kemudian kita formulasikan, kemudian bahan itu ditimbang sesuai formulasinya, langsung dicampur saja. Nah, buat ayam kampung nanti bisa dilakukan fermentasi basah juga bisa. Ditambahkan dengan E4 gitu ya, untuk meningkatkan kecernaannya. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kecernaan ya di ayam ini karena kita tahu bahwa ayam ini lambungnya hanya satu nih dan pencernaannya sangat tidak sempurna sehingga nanti kotorannya itu kandungan N-nya masih tinggi. Nah, upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kecernaan dari pakannya, bisa dengan fermentasi. Ini adalah contoh pemberian pakannya ya, mulai 0 sampai 1 minggu sampai dengan 7 sampai 8 minggu. Terus bertambah ya. Jadi kalau ada penurunan konsumsi, berarti ada yang salah dengan ayam teman-teman nih. Misal di usia 5 minggu konsumsinya udah 20 gram per ekor per hari. Tiba-tiba di 7 minggu kok jadi 15 gitu ya. Nah, itu tandanya ayam teman-teman ada masalah baik itu kena penyakit ataupun ada problem lainnya. Ini menjadi evaluasi. Makanya penting pencatatan atau recording tadi ya teman-teman. Nah, ini lanjutan dari tadi ya. Nanti teman-teman bisa apa tuh namanya baca sendiri sebagai acuan pemberian pakan. Jadi nggak awur-awuran gitu ya ngasih pakan seenaknya. Wah, ini masih lapar kasih lagi. Oh, masih lapar kasih lagi. Tahu-taunya pakannya banyak yang kececer gitu ya karena sifat ayam apalagi ayam kampung ini lebih arogan dibandingkan dengan ayam broiler. Dia bisa terbang, nyeker-nyekernya lebih kuat gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan menemukan inovasi-inovasi baru ketika memelihara ayam kampung. Gimana sih pakannya biar nggak kececer? Gimana sih cara meningkatkan kecernaan pakannya dan macam-macam lainnya. Oke, kalau pemberian air minumnya sama dengan pemeliharaan ayam lainnya ya, ad libitum atau diberikan secara terus-menerus karena air minum ini harus selalu tersedia, teman-teman. Nah, sebagai acuan, kebutuhan air minum untuk ayam itu 2 kali dari kebutuhan pakannya, teman-teman, minimal ya. Tapi wajib ada secara terus-menerus. Yang harus dipantau adalah biar air minumnya itu nggak becek. Biasanya kalau ayam kampung, air minumnya nggak kita kontrol itu becek bawahnya liternya tuh becek kalau teman-teman pakai kandang postal. Kalau kandang panggung sih nggak masalah, tapi yang kandang postal ini nanti becek harus rutin untuk diganti sekamnya. Nah, ini untuk suhu kelembapan teman-teman, setiap fase pasti akan menurun untuk kebutuhan suhunya. Misal untuk suhu awal nih 28 sampai 35, tergantung daerahnya nih teman-teman. Daerahnya yang panas mungkin sumber panasnya nggak terlalu banyak, tapi kebagian daerahnya seperti Lembang nih yang dingin-dingin nih, wah ini boros nih pemanasnya pasti. Kemudian di umur 35, 3 sampai 5 minggu ini udah mulai menurun kebutuhan suhunya cuma 25 sampai 28 sampai dengan nanti umur 6 minggu sampai dengan panen ini udah sampai 23 sampai 25 dengan kelembapan 80%. Yang tidak kalah penting yaitu pencegahan penyakit, teman-teman. Nah, ada pepatah mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena kalau kita pelihara ayam, khususnya ayam kampung ya, ketika sudah terkena penyakit ini repot untuk mengobatinya, teman-teman. Karena mengobati ayam, misal ada yang sakit satu, tidak bisa kita mengobati hanya yang sakit saja. Kita harus mengobati semuanya, walaupun yang lain tidak sakit. Karena penyebaran dari penyakit untuk unggas itu sangat cepat, teman-teman. Jadi misal teman-teman ingin melakukan pengobatan terhadap koksidiosis gitu ya, pakai koksidiosis, nah harus kasih semua gitu ya. Upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan yaitu pertama, melakukan biosecurity, yaitu upaya kita untuk melindungi ayam dari mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit.
Jadi misalnya nih, teman-teman rutin melakukan sanitasi, bersih-bersih kandang, area kandang, kemudian kontrol lalu lintas. Tidak semua orang yang tidak berkepentingan boleh masuk ke area farm kita. Yang walaupun nanti farmnya di pekarangan atau di halaman belakang, tapi setidaknya teman-teman bikinlah pagar atau mungkin apa tuh namanya, keterangan gitu ya, bahwa tidak semua orang boleh masuk ke area kandang karena kita tidak tahu orang yang masuk ini habis dari mana, membawa penyakit apa gitu ya teman-teman. Jadi lebih baik kita strike di awal daripada nanti ketika sudah terkena penyakit nanti kita yang rugi. Kemudian pencegahan juga dapat dilakukan dengan vaksinasi, yaitu upaya untuk meningkatkan kekebalan dengan masukkan virus yang telah dilemahkan. Ini sifatnya spesifik ya teman-teman. Jadi misal teman-teman vaksin terhadap penyakit ND, maka dia akan meningkatkan kekebalan terhadap ND. Nah, ini biasanya ada program vaksinasi khusus nih untuk ayam-ayam kampung. Nah, ini beda antara yang pedaging sama petelur. Mungkin kalau yang pedaging cukup 2 kali vaksin ND sama gumboro gitu udah cukup. Tapi kalau yang diperuntukkan untuk petelur, ini mungkin programnya akan lebih panjang. Ada vaksin AI, vaksin IBD, kemudian dan vaksin Coriza, macam-macam ya, karena memang pemeliharaannya lebih lama. Kemudian kita juga bisa melakukan isolasi terhadap ayam yang sakit nih. Kalau udah ada kelihatan ayam yang sakit, langsung pisahkan dari koloninya. Jangan tunggu lama-lama, biar penyebarannya ini kita perlambat gitu ya. Walaupun akan menyebar juga, tapi kita perlambat. Nah, ini adalah penyakit yang sering menyerang teman-teman. Ada ND atau Newcastle disease atau tetelo. Ini disebabkan oleh virus, jadi nggak bisa diobatin teman-teman. Kalau udah kena ND ini, jadi harus divaksin. Kalau sudah kena ND gimana? Kalau udah waktunya panen ya tinggal dipanen saja, nggak apa-apa karena tidak zoonosis. Kemudian ada penyakit snot atau koriza. Ini biasanya mukanya ini bengkak, kemudian keluar lendir dari sinusnya. Ada AI nih. Kalau AI spesifik ya teman-teman, teman-teman dari luar aja udah kelihatan nih. Kalau daerah yang tidak ditumbuhin bulu ini udah warnanya hitam kebiruan, nah itu ada indikasi AI. Walaupun nanti kita harus lihat bagian dalamnya. Nih lihat nih teman-teman untuk AI ya, ini atau flu burung dari jengger, cakar, kemudian bagian-bagian yang tidak ditumbuhi bulu ini kelihatan biru kehitaman ya. Dan tingkat kematiannya sampai dengan 100%. Kemudian ini ketika kita nekropsi, kita bedah bangkai seperti ini kondisinya. Paru-parunya mengembang, kemudian di bagian kloakanya juga ada bintik-bintik atau peteki ya kalau bahasa kedokterannya. Nah, kemudian ada helikopter disease. Nah, ini ayam kerdil nih teman-teman. Kan kalau tadi di 0 sampai 4 minggu teman-teman coba pakai ayam ransum bikinan sendiri. Nah, potensi kerdilnya seperti ini teman-teman. Jadi bulunya tidak bertumbuh dengan merata. Mirip helikopter kayak gini ya bentuknya kerdil ayamnya itu. Ini juga sebenarnya disebabkan oleh virus sih teman-teman. Jadi pakan yang tidak cukup nutrisinya tadi itu sebagai apa tuh namanya, lebih ke penyebab tambahannya gitu ya, bukan utamanya. Tapi penyebab utamanya tetap dari virus tersebut. Oke, kemudian ada IBD atau Gumboro. Ini menyerang sistem kekebalan atau bagian bursalnya, bursa Fabriciusnya. Nah, kalau udah kena penyakit ini biasanya tuh kematiannya tuh sedikit teman-teman, paling cuma 10%, tapi morbiditasnya atau tingkat kesakitannya itu tinggi. Biasanya ayamnya itu ngerombol jadi satu di satu spot-spot gitu ya, cuma nunduk, nggak mau makan, nggak mau beraktivitas, dan ini malah yang merugikan nih buat kita. Biasanya menyerang di usia 10 sampai 14 hari. Ini bisa dilihat dari eh, ini ya, bagian bursa Fabriciusnya terjadi pembengkakan dan pemdarahan. Nah, ini kalau yang normal tuh warna merah, kalau udah kena IBD atau Gumboro ini warnanya jadi gelap seperti ini. Pembengkakan juga terjadi di ginjalnya.
Ini ginjalnya terjadi pembengkakan sangat besar nih ya di sini ya. Oke. Nah, ini adalah contoh analisis usaha teman-teman ketika nanti teman-teman mau mulai dengan kapasitas 100 ekor. Pertama, ada biaya modal awal atau investasinya ya teman-teman, mulai dari kandang, kemudian tempat pakan, tempat minum, terpal, pemanas. Nah, ini kurang lebih di 4,3 juta teman-teman. Nanti setiap daerah pasti beda, mulai investasi kandangnya maupun tempat pakan dan tempat minumnya. Ini tergantung jenis serta ukurannya. Kemudian dari biaya tetapnya nih, ada bibit unggul. Biasanya harganya kurang lebih di 8.000. Tapi nanti teman-teman coba eh, konfirmasi lagi di daerah teman-teman tuh harganya berapa untuk bibit ayam kampung unggul ini. Karena setiap jenisnya pasti beda. Ayam chopper, ayam KUB, ayam sensi, atau mungkin yang baru ayam kampung AKP. Nah, itu juga beda lagi. Kemudian pakan. Nah, pakan ini tergantung FCR-nya teman-teman. Semakin bagus FCR-nya, maka teman-teman juga kebutuhan pakannya akan semakin sedikit. Tapi pada umumnya FCR dari ayam kampung ini kurang lebih di 3,5. Kemudian vitamin juga perlu ini di fase brooding ya. Jadi total penerimaan dengan estimasi kematian 2% atau 2 ekor ini adalah 5,8 juta. Jadi keuntungannya per periode 2 bulan untuk 100 ekor di 2,8. Ini untuk 100 ekor dengan harga kurang lebih di 60 ya. Jadi di daerah masing-masing pasti beda. Ada yang harganya cuma 45, ada harganya mungkin dijual kiloan ya, ada yang harganya 50. Nah, ini tergantung daerahnya dan cara menjualnya. Ada yang dijual sebagai ayam pedaging, ada yang dijual sebagai bibit untuk diternakkan kembali. Jadi nanti teman-teman harus menetapkan dulu nih, nanti melihara ayam kampung ini apakah sebagai ayam pedaging atau nanti penyedia pulet ataupun mau dipelihara sampai dia bertelur sehingga nanti teman-teman tuh sebagai breeder atau penyedia chicknya atau DOC-nya. Nah, nanti teman-teman bisa mulai survei pasar ya eh, di daerah masing-masing tuh bagaimana potensinya. Nah, ini untuk tugasnya teman-teman. Jadi silahkan nanti teman-teman buat rencana usaha ayam kampung unggulan yang mencakup mulai dari populasinya mau berapa jumlahnya, kemudian varietasnya tadi ya, atau mungkin strainnya ya, yang mau dipelihara itu apa. Misal di daerah teman-teman paling banyak itu ayam joper. Boleh ya nanti melihara ayam joper. Kemudian tujuan pemeliharaannya, apakah nanti untuk pedaging, untuk petelur, ataupun nanti untuk sebagai ayam indukan. Kemudian perkandangannya, mau sistem kandang koloni 1:5 ataupun nanti sistemnya umbaran gitu ya. Kemudian pakannya ini identifikasi dari daerah masing-masing. Paling banyak bahan yang tersedia itu apa? Kemudian sama rencana pengendalian penyakit. Nah, ini tugasnya nanti dikumpulkan di GFOM yang telah disiapkan nanti sama teknisa ya teman-teman. Oke teman-teman mungkin untuk materi pemeliharaan ayam kampung unggul mungkin itu aja. Kita lanjut ke sesi kedua ya Teknisa untuk tanya jawab ya Teknisa. Baik, terima kasih Mas Najib sudah menyampaikan nih tentang cara pemeliharaan ayam kampung dengan varietas unggul ini. Baik, sesi pertanyaan ya kali ini teman-teman. Silahkan yang ingin bertanya atau yang kurang mengerti atau eh, yang ingin ditanyakan kepada narasumber boleh di kolom chat atau boleh hands up langsung, raise hand. Oke mungkin di komentar juga boleh mangga teman-teman atau teman-teman mau sharing yang tadi udah ada beberapa yang pernah pengalaman melihara ayam Bangkok, kemudian ayam KUB Janaka tadi boleh sharing ke kita gimana sistemnya ada Mas. Ada Pak Susun Sunandar, Mas Najib ini untuk mau bertanya ya boleh ini di unmute dulu Pak Susun.
Kalau Kak, kedengeran suara Ya, saya? terdengar. Oke. Pertanyaannya itu masih di sistem pemeliharaan, tapi lebih spesifik. Kan ini kalau untuk ternak ayam mau jenis apapun itu menimbulkan bau ya kayak. Nah, sejauh ini kebetulan saya sudah melakukan. Untuk yang saya lakukan pengendalian bau itu di penggunaan bakteri dari produk komersial E4, lalu zat kimia juga kayak nitrat asid yang kayak gitu. Tapi sejauh ini masih tetap bau ya kayak. Ada yang cara yang lebih efektif nggak? Oke, baik. Terima kasih, Mas Susun. Nah, gimana nih, Pak Najib? Apakah ada alternatif lain selain memakai EM4? Karena katanya sudah memakai EM4 dan lainnya gitu. Ada yang lain nggak untuk Oke. menyamarkan baunya ya? Oke, baik. Terima kasih Pak Susun ya. Wah, ini udah pengalaman berarti di pemeliharaan ayam kampung nih. Nah, sebenarnya bau ini tidak bisa kita hilangkan ya teman-teman, tapi bisa kita kurangi. Ada beberapa cara yang kita gunakan untuk mengurangi bau. Pertama, sumber bau ini kan dari N ya, yang masih tersisa karena proses penyerapan nutrisi yang tidak sempurna di ayam tersebut, sehingga masih keluar sebagai nitrogen yang nantinya akan menjadi NH4 atau amonia ya. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita bisa untuk meningkatkan kecernaannya nih, kecernaan pakannya, biar nanti N yang terbuang ini tidak terlalu banyak, Pak. Jadi tadi ya seperti saya sampaikan bisa kita gunakan sebagai nanti itu adalah pakan fermentasi. Jadi pakannya kita fermentasi terlebih dahulu nih. Ada beberapa peternak yang sudah menerapkan nih fermentasi basah. Jadi pakannya difermentasi terlebih dahulu, kemudian baru diberikan ke ayamnya. Nah, ini juga bisa mengurangi bau dan juga meningkatkan kecernaannya. Akhirnya nanti bobotnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan pakan yang biasa kita berikan. Nah, kemudian juga ini sistemnya dari Pak Sunsun ini kandangnya seperti apa? Apakah kandang panggung atau slat atau langsung ke tanah, Pak? Terbuka, terbuka Pak. Langsung nggak pakai tanah sih, alasnya pakai tembok yang di pelur gitu. Nah, kalau pakai apa tuh namanya langsung ke tembok gitu ya, sebaiknya sih tidak langsung ke tanah atau ke tembok gitu ya, tapi ada media untuk menyerap atau mengurangi kadar air dari ekskretanya tersebut ya. Jadi bisa gunakan sekam ataupun nanti mungkin sampah-sampah organik ya. Sekarang kan lagi booming nih teman-teman, beternak di rumah gitu ya, lahannya kecil gitu ya. Bawahnya kita kasih apa tuh liternya baik itu sekam maupun sampah-sampah organik sehingga nanti bisa dimanfaatkan juga sebagai pupuk nih. Jadi itu lebih efektif Pak. Jadi pertama dari pakannya dulu, kemudian cara kedua yaitu dengan mengurangi kadar airnya. Bisa menggunakan tadi liter ataupun nanti ditambahkan kapur juga bisa Pak nanti kalau terlalu becek gitu ya. Oke, baik. Usahakan kandangnya selalu kering ya. Itu membantu untuk mengurangi baunya selain memakai bahan-bahan EM4 tadi ya, Mas Najib ya. Semoga ini menjawab ya, Mas Susun. Nah, masih banyak nih pertanyaannya. Ada beberapa yang sama, tidak saya sampaikan lagi ya, teman-teman. Eh, dari Mujibur Rohman, bagaimana cara mengatasi pemadaman listrik yang sering terjadi di desa? Apakah bisa menggunakan pembangkit listrik tenaga surya untuk backup dan apakah masih masuk secara ekonomi? Maksudnya masuk secara hitungan analisisnya ya, apakah untung atau tidak seperti itu?
Oke, baik. Untuk listrik sendiri ini kan kita gunakan yang pertama itu sebagai penerangan. Kemudian yang kedua mungkin kalau fase starter ini gunakan sebagai sumber pemanas ya. Mungkin kalau pada fase starter nih listrik ini kita bisa substitusi, misal sumber pemanas ini baik dengan gas. Mungkin kalau di daerah kan masih ada nih gas, ataupun mungkin kalau nggak ada gas ya pakai tungku gitu ya, dari bahan kayu arang gitu nggak masalah gitu ya sebagai sumber pemanasnya. Nah untuk penerangannya kalau kita harus menggunakan nanti seperti si panel surya ini sudah sangat tidak masuk ya teman-teman. Bahkan harganya untuk mulai instalasi aja sudah mahal melebihi harga dari kandangnya. Misal kandangnya apa tuh namanya modalnya 5 juta gitu ya, bahkan panel surya ini lebih dari 5 juta sampai dengan 20 juta. Nah jadi cari alternatif-alternatif yang tidak memberatkan pada usahanya gitu ya, karena nantinya ini kan kita sebagai peternak rakyat itu bagaimana kita dapat memutarkan usaha ini ya biar terus berkembang jadi tidak stuck di misal awal 100 ekor nanti harapannya periode berikutnya bisa naik jadi 200, 300 dan seterusnya gitu ya. Kalau beban operasionalnya udah terlalu besar, nah ini untuk apa tuh pengembangan usahanya akan susah teman-teman. Jadi pastikan nanti bikin kandang juga seperti itu. Jangan bikin kandang yang terlalu mewah terlebih dahulu. Yang penting nyaman teman-teman. Atau yang penting dapat menunjang produktivitasnya. Sehingga nanti eh, pengembangan usahanya itu dapat dilakukan. Karena yang akan kita kembangkan ini adalah ayamnya, bukan kandangnya gitu ya. Dan lain sebagainya. Atau fasilitas pendukungnya. Gitu mungkin Teknisa dan Pak siapa tadi Pak Mujib ya. Baik, terima kasih Pak Najib. Semoga menjawab ya Pak Mujib. Kita cari dulu alternatif lain karena mungkin kalau tenaga surya itu terlalu mahal ya. Jangankan untuk ayam, mungkin untuk kita pakai sehari-hari juga itu lumayan gitu. Baik, selanjutnya oh ada terlewat ini dari Lukman untuk beli bibit yang unggul itu di mana? Mas Lukman daerah mana ini Mas Lukman? Jadi setiap daerah itu pasti kadang ada ayam unggul apa tuh namanya jenis tertentu di daerahnya. Tapi yang paling banyak itu biasanya ayam KUB, ayam sensi karena itu memang udah dibudidayakan atau di breedingkan secara menyeluruh gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen membeli bibitnya itu di apa tuh namanya komunitas-komunitas Facebook ataupun di Poultry Shop itu sudah ada teman-teman. Mungkin yang area Bandung dan sekitarnya mungkin di Missouri itu udah ada. Kemudian di apa tuh namanya langsung dari pembibit daerah Cisarua itu juga sudah ada teman-teman. Nah nanti kalau pengen beli khususnya yang ayam sensi nih teman-teman, nah nanti bisa saya kasih kontaknya nih yang dari breedernya langsung sudah ada gitu ya. Dan nanti juga mereka tuh sebenarnya ada menerapkan sistem kemitraan juga. Jadi misal nanti kita beli DOC di breeder tersebut, nanti mereka sanggup membeli nih dengan kesepakatan harga sekian gitu ya atau diprioritaskan untuk dibeli gitu ya karena bagi peternak awal nih teman-teman jangan melihara tuh kalau teman-teman pengen melihara langsung 500 gitu ya jangan di satu periode teman-teman atau satu umur gitu ya jadi secara bertahap karena nanti teman-teman akan kesusahan di penjualannya. Nah, ini yang saya rasakan periode kemarin ya. Jadi langsung melihara 200 gitu ya. Tapi eh, apa tuh namanya? Kita belum menemukan pasarnya nih. Nah, karena pasar ayam kampung unggul, KUB, Sensi ini gampang-gampang susah. Kalau kita sudah tahu marketnya, ini ya tinggal kita distribusikan saja. Tapi kalau yang baru belum tahu marketnya, ini kita kayak meraba-raba gitu ya. Kita masuk ke dunia yang baru, kita harus cari marketnya. Kadang kita ketemunya malah ketemu broker, harganya jatuh gitu ya. Akhirnya nanti eh, harganya itu di bawah dari BEP kita. Nah, itu yang perlu di gitu kan. Di setiap daerah pasti sudah ada kok untuk ayam kampung unggul ini baik itu joper, ayam sensi ataupun ayam KUB gitu ya. Berarti boleh nih nanti Pak Lukman Boleh di cari-cari di grup-grup di Facebook ya, atau mungkin sudah ada atau chat komunitas. saya juga boleh nanti saya kasih kontaknya untuk yang daerah apa tuh namanya biasanya bisa ngirim ke
seluruh wilayah khususnya Jawa ya udah bisa semua. Mungkin kalau yang luar Jawa mungkin ada ongkos tambahan yang agak mahal gitu ya. Oke, baik. Semoga menjawab ya, Pak Lukman. Selanjutnya ada Kak Maria nih, izin bertanya, apakah ada perbedaan kualitas ayam yang diumbar dan dengan yang di kandang sistem baterai, baik dari sisi kesehatan maupun kualitas telurnya? Oke, baik Kak Maria. Sangat jelas ya perbedaan di sini. Nah, sekarang banyak nih peternak-peternak yang mulai beralih ke sistem pemeliharaan free range gitu ya. Jadi bagaimana kita menerapkan animal welfare ya, bukan dikandangkan per petak-petak kayak gitu ya. Karena hasil studi juga menunjukkan bahwa ayam yang diumbar ini lebih sehat, kualitas telurnya lebih bagus, kemudian kekebalannya lebih baik dibandingkan dengan ayam yang kita kandangkan gitu ya. Jadi kalau mungkin dari segi produktivitasnya, kalau sama-sama ayam tersebut diberikan nutrisi pakan yang sama, kemudian lingkungan yang nyaman, itu saya rasa tidak jauh berbeda ya antara yang dikandangkan dengan baterai maupun yang diumbar. Tapi ayam yang diumbar ini akan dia lebih sehat dan juga dia lebih happy gitu ya dalam artian dari segi ketahanan akan lebih meningkat, kualitas dagingnya juga akan lebih baik teman-teman kalau nanti tujuannya sebagai ayam pedaging. Bahkan kalau kita pelihara ayam apa tuh namanya kampung yang tujuannya itu untuk petelur gitu ya. Nah, biasanya sekarang udah mulai beralih ke kandang yang bukan kandang baterai kayak tadi ya, tapi kandang yang koloni dengan luas yang agak lebar dengan satu ekor jantan ini ada 5 sampai 7 ekor betina. Jadi mereka bisa lebih leluasa untuk mengekspresikan tingkah lakunya seperti itu, teman-teman. Tapi Baik. ya itu tadi nanti akan membutuhkan ruang yang lebih luas dibandingkan dengan kita dengan sistem baterai tadi. Pasti ada plus minusnya. Jadi nanti disesuaikan dengan teman-teman lahannya luas atau tidak. Kalau lahannya cuma di belakang pekarangan, nggak luas ya baterai it's okay, nggak masalah. Oke, baik. Terima kasih. Semoga menjawab ya dari Kak Maria. Selanjutnya dari Kak Francisca. Jika berencana beternak ayam kampung sebagai ayam petelur, ayam kampung dewasa sebagai bibit yang siap bertelur sebaiknya usia berapa minggu? Dan keperluannya itu berarti apakah perlu satu jantan dan 5 sampai 7 betina? Oke, baik. Jadi ayam petelur atau ayam kampung yang ditujukan untuk petelur ini akan bertelur pada usia biasanya 22 minggu dia sudah mulai bertelur teman-teman. Jadi kalau mau beli pada saat udah dewasa, beli pulet, jangan beli di usia yang mepet-mepet menjelang bertelur ya. Biasanya belinya di usia 18 atau 19 minggu. Jadi dia udah siap bertelur tapi belum bertelur gitu ya. Jadi nggak ada resiko untuk ditransportasikan. Nah, biasanya kalau udah mulai bertelur belinya di usia 22 minggu atau 24 gitu ya. Kita kan udah mulai produksi. Nah, ini stresnya lebih tinggi teman-teman. Jadi belinya di usia 18 sampai 19 minggu. Jadi nanti dia kurang 2 minggu atau 3 minggu dia bertelur. Jadi kita bisa mengkondisikan terlebih dahulu. Nah, ketika kita bicara tentang ayam petelur, tujuannya itu ada dua. Apakah telurnya sebagai telur konsumsi atau telur tetas? Kalau dijadikan telur konsumsi, itu nggak perlu ada jantannya. Karena kalau kita melihara jantan, kita juga akan ada kosnya. Karena walaupun ayam itu tidak dikawini, dia akan tetap bertelur, teman-teman. Nah, kalau cuma untuk konsumsi aja mah udah melihara yang betina saja. Yang penting nutrisinya terpenuhi. Kuncinya di nutrisi. Nah, berbeda dengan ketika kita akan menjadikan telur itu sebagai telur tetas atau nantinya akan kita tetaskan. Harus ada pejantannya
yang akan membuai dari sel telur tersebut. Perbandingannya 5:7 gitu ya. Nah, nanti dilihat dari kualitas pejantannya, apakah dia mampu untuk apa tuh mengawini 7 ekor itu atau cuma 5, nanti masing-masing pejantan itu yang itu. Jadi nanti telurnya itu sebagai telur tetas yang nantinya akan kita tetaskan dan nantinya produknya adalah DOC atau ayam umur 1 hari yang kita jual belikan sebagai bibit gitu. Baik, terima kasih. Berarti Kak Francisca, kalau misalkan mau ayam petelur, berarti tidak usah membeli jantan ya Kak ya, sesuai langsung aja ayam petelur betinanya. Nah, ada lagi nih Mas Najib dari Ahmad Saipudin. Apa langkah pertama mungkin ketika darurat jika terjadi kematian massal? Nah, kematian massal ya berarti eh, kena penyakit atau gimana Kak itu Kak? Nah, pastinya gini teman-teman, kalau tiba-tiba mendapati di kandang kita, wah banyak ayam yang mati, ini jangan panik dulu gitu ya. Walaupun udah pasti panik sih, tapi tenang dulu, kita identifikasi matinya itu kenapa? Apakah salah di manajemennya, ataukah memang ada outbreak penyakit gitu ya? Nah, kalau memang matinya kayak penyakit dadakan ini ya yang menyerang. Nah, kalau dadakan gini biasanya kalau nggak ND ya AI gitu ya. Soalnya kalau masa inkubasi dari penyakit ND sama AI kita kan relatif lebih cepat ya dibandingkan dengan penyakit lainnya. Bahkan sebelum dia menimbulkan gejala gitu ya, baru kemarin bergejala dia udah tiba-tiba meninggal gitu ya atau mati gitu ya. Nah, ini pertama kita lihat dulu matinya tuh karena penyakit apa. Misal kena penyakit ND nih, ND ini menularnya cepat teman-teman. Jadi jangan sampai ayam kita ini nanti sebagai karir atau penular ke ternak-ternak yang lain. Kita isolasi dulu ayam kita, nanti didesinfeksi, kemudian bisa dikubur gitu ya, dan pastikan tidak menyebar di lingkungan sekitar. Apalagi kalau AI teman-teman. Nah, ini kalau sudah terkena AI menjadi apa tuh isu nasional nanti ya kalau ada AI lagi gitu ya. Jadi dipastikan dulu penyakitnya penyakit apa nanti untuk kalau memang belum tahu penyakitnya apa untuk mengantisipasi ayam yang mati ini jangan di apa tuh namanya dikeluarkan atau jangan sampai mencemari lingkungan gitu. Dan untuk ayam yang masih hidup, kalau udah ada outbreak kayak gitu, nah sebaiknya segera dipotong karena udah pasti nanti bakal tertular. Oke, baik. Itu ya, eh, Mas Ahmad Saipudin. Selanjutnya dari Mas Agis untuk mau bertanya tentang campuran pakan dan takaran sehingga efisien karena selama ini yang terjadi masalah adalah masalahnya pakannya cukup mahal. Ya, memang kalau di ayam ini adalah problem utamanya adalah harga pakan yang terus naik, teman-teman. Makanya ketika kita udah usia 4 minggu ke atas, kita ini udah mulai berinovasi, teman-teman, bagaimana menyediakan pakan dengan bahan lokal atau yang terdapat di sekitar kita sehingga nanti harganya akan murah. Nah, ini sebenarnya kembali ke daerahnya masing-masing, teman-teman. Di daerahnya tuh paling potensial tuh apa? Misal di daerah sini banyak ampas tahu, kemudian banyak lagi tadi ya, karena di sini banyak kolam, ada azola sebagai pakan alternatifnya. Kemudian mungkin teman-teman nih ada yang CEO MBG ada di sini. Nah, sisa-sisa MBG ini bisa dimanfaatkan juga sebagai pakan ataupun nanti teman-teman bisa menggunakan limbah-limbah pertanian yang ada di sekitarnya. Nah, bagaimana takarannya? Nah, ini harus dilakukan formulasi terlebih dahulu, teman-teman. Jadi, saya tidak bisa langsung memberikan takarannya sekian-sekian. Memang itu harus diformulasikan terlebih dahulu. Identifikasi bahan pakannya apa aja yang ada, cari kandungan nutrisi bahan pakan tersebut, baru dilakukan formulasi sesuai dengan kebutuhan untuk ayam kampung, minimal PK 17 dan EM-nya 2800 tersebut. Nah, itu nanti menjadi solusi atau alternatif karena kalau kita mengandalkan full pakan pabrik, udah pasti nggak akan
lama itu bertahan di ayam kampung karena nanti pasti akan bengkak untuk biaya di pakannya. Bahkan nanti untuk biaya pakan itu akan sangat tinggi dan mungkin satu kali periode, dua kali periode gitu ya, wah, akan kesusahan itu untuk mengatasi biaya pakan. Jadi harus bisa mencari pakan alternatif yang tersedia secara kontinu dan melimpah di daerahnya masing-masing. Nanti teman-teman bisa dari mana saja ataupun nanti mungkin teman-teman daerahnya potensialnya apa sih, nah bisa digunakan. Mungkin ada kendala-kendala misal kayak wah ini seratnya terlalu tinggi, nanti bisa kita kurangi seratnya dengan fermentasi dan lain sebagainya. Bahkan kalau ayam kampung tuh lebih toleran terhadap serat yang lebih tinggi. Bahkan di beberapa ternak dia menambahkan daun pepaya sebagai pakannya biar tidak terlalu berat di pakan gitu. Gitu. Baik, berarti masih banyak ya pakan-pakan alternatifnya. Tinggal cari aja nih teman-teman. Seperti tadi yang sudah disebutkan ada azola atau eh, apa tadi ampas tahu. Kemudian mungkin bisa maggot juga ya, Pak Najib. Ya, bisa Eh, oke maggot misal di sana banyak pengelolaan sampah gitu ya, bisa menggunakan maggot gitu ya sebagai pakan tambahannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Najib. Semoga menjawab ya Pak Agis. Kemudian ada dari Anggi Cahyadi. Estimasi berapa biaya produksi per ekor sampai panen dari DOC, pakan, obat, tenaga, dan kemudian harga jualnya pun berapa? Oke, kalau estimasi untuk harga ya per ekor sampai dengan dia panen, ini kita bicara yang pedaging mungkin ya, karena kalau yang petelur kan nanti BIP-nya dihitung dari jumlah telur yang dihasilkan gitu ya. Misal itu tergantung jumlah berapa butir telur dalam satu tahun. Ah, kalau ayam kampung yang diprioritaskan untuk pedaging, biasanya ayam sensi gitu ya, itu masa dia dapat dipanen itu di umur kurang lebih kalau untuk 1 kilo ya itu di 10 minggu atau kurang lebih 2 bulan setengah gitu ya. Dia udah mampu mencapai bobot 1 kilo dengan estimasi biaya mulai dari biaya DOC, pakan, obat, mungkin ini dimasukkan juga tenaga kerja gitu ya, sekitar kurang lebih di 40.000 per ekor. Ini kemarin hasil hitung-hitungan real saya usaha ya. Jadi nanti teman-teman bisa menjual di atas harga tersebut dan harga di pasaran untuk ayam kampung unggul khususnya untuk dijadikan pedaging ya itu di kisaran 48 sampai dengan 55 tergantung daerahnya kembali ya. Kalau di daerah Bandung, kemudian Cimahi ini harganya sekitar segitu. Jadi masih ada apa tuh namanya keuntungan kurang lebih di 10 ribuan gitu ya untuk per ekornya. Tergantung teman-teman nanti jualnya tuh seperti apa, tapi costnya ya kurang lebih segitu tadi. Baik, semoga menjawab ya Pak Mas Anggi Cahyadi. Kemudian dari Alif. Untuk pemeliharaan ayam kampung KUB dengan jumlah jantan 10 dan betina 50 ekor dalam satu kandang, apakah seks rasionya sudah sesuai dan sekarang udah mulai berproduksi, tetapi produksinya masih sedikit, per hari hanya rata-rata 10 butir. Bagaimana cara meningkatkannya? Oke, baik. Kalau dari segi seks rasio atau perbandingan jantan dan betina sudah sesuai ya, 1:5 sampai dengan 1:7. Nah, kemudian problemnya kenapa produksinya kok masih sedikit gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu umurnya itu berapa gitu ya. Kalau memang umurnya baru 22 minggu atau baru awal-awal bertelur, memang dia akan sedikit produksinya karena produksi telur ini nanti kurvanya sinusoid ya, jadi dia akan naik, kemudian stuck di peak production sedikit, nanti mulai melandai turun seperti itu. Jadi nanti untuk upayanya sih, pertama pastikan nutrisi pakannya terpenuhi, karena pakan ini penting.
ayam itu akan bertelur ketika nutrisinya terpenuhi. Ketika nutrisinya tidak terpenuhi, maka dia akan gunakan sebagai nutrisi untuk dia bertahan hidup. Gimana kan dia mau bertelur kalau untuk bertahan hidup aja susah gitu ya. Jadi wajib dipenuhi dulu nutrisinya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat kebutuhan nutrisi tadi ya untuk ayam petelur, ayam kampung khususnya ya. Ini untuk minggu atau fase grower itu atau ini udah masuk fase finisher ya berarti atau fase bertelur ini berapa sih kebutuhannya dan jangan lupa di fase bertelur ini pastikan CA dan P-nya terpenuhi. Nah, biasanya ada teman-teman bisa beli stimulan gitu ya buat meningkatkan produksi telurnya atau menambah nutrien mikro yang ada di pakannya biar nanti produksinya bisa lancar atau minimal peak produksinya kan di 70 65 sampai 70 rata-rata di 50% gitu ya. Nah, harusnya dari total 50 ekor ini minimal ya harus ada 25 telur dalam sehari. Oke, baik. Di pakannya ya mungkin Kak Alif kalau misal sudah rasionya sudah betul tapi produksinya belum, eh, di pakannya disesuaikan lagi. Kemudian ada dari Hendrian Fernanda. Oh, oke. Nanti eh, materinya nanti di-share di grup. Kemudian ada Muhammad Yusuf Saifullah. Eh, Biaya pakan itu paling signifikan dalam modal peternakan. Apabila saya mengubahnya ke pakan full maggot, apakah berdampak baik terhadap produksi telur ayam kampung? Oke, baik. Bagaimana kalau full maggot gitu ya? Mungkin karena maggotnya nggak beli, karena udah budidaya sendiri gitu ya, langsung dikasihkan ke ayam atau mungkin nggak ada tambahan lain ya bahannya. Nah, ini sebenarnya kurang bagus ya teman-teman kalau teman-teman kasih full dengan maggot karena maggot ini pertama kandungan lemaknya sangat tinggi. Kemudian keseimbangan antara energi sama proteinnya juga kurang bagus. Mungkin proteinnya tinggi tapi energinya kurang. Jadi maggot ini hanya bisa diperuntukkan sebagai sumber bahan pakan saja, perlu bahan pakan lain, tidak bisa berdiri sendiri sebagai bahan pakan. Nanti kalau dicoba hasilnya pasti pertumbuhannya tidak akan bagus, baik itu nanti dari segi pertumbuhan daging maupun telurnya, karena memang keseimbangan nutrisinya tidak terpenuhi. Jadi nanti teman-teman perlu menambahkan sumber energi, sumber protein, jadi tidak hanya di satu jenis bahan. Semakin banyak bahan yang teman-teman gunakan, maka kualitas pakan teman-teman akan semakin bagus gitu. Oke, seperti manusia ya Kak, jangan makan, nggak mungkin makan protein, terus harus seimbang, gizinya harus seimbang agar produksinya juga mantap gitu. Selanjutnya dari Riswanto Tatan, pengalamannya pernah memakai pakan pabrikan merek tertentu, pertumbuhan ayamnya bagus, tapi kotorannya basah. Apakah ada kekurangan di pakan atau ada masalah di ayamnya? Nah, kalau kotorannya basah, biasanya ini akibat kondisi lingkungan. Nah, mungkin lingkungannya terlalu panas atau sirkulasinya yang kurang, sehingga pakan ini atau ekskretanya cenderung encer gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa diidentifikasi kembali apakah kandangnya ini terlalu panas atau terlalu pengap gitu ya. Nanti bisa di Hmm. itu atau bisa juga karena mungkin iklim lingkungan ya mungkin suhunya juga lagi panas lagi enggak apa tuh namanya sesuai dengan tadi kan kalau udah mulai umur grower 5 minggu ke atas dia butuh suhunya kan di kisaran 25 ya jadi kalau suhunya terlalu tinggi dia akan coba mengeluarkan panas tersebut salah satunya dengan di ekskreta tadi sehingga lebih encer gitu ya ekskretanya. Nanti dilihat lagi apa tuh namanya lingkungannya apakah sudah sesuai atau belum. Kalau emang pertumbuhannya bagus ya berarti tidak ada masalah di ayamnya gitu. Oke,
Nanti dicek-cek lagi ya, Kak Riswanto, ayamnya apakah kandangnya terlalu sempit atau seperti apa. Kemudian, oh, Pak Lukman dari Sulawesi Tengah katanya Pak Najib dari Kota Palu yang tadi butuh bibitnya. Oh iya, butuh bibit dari Sulawesi Tengah ya. Oke, nanti boleh chat saya atau DM saya. Nanti saya kasihkan untuk nomor untuk breeding farmnya. Jadi nanti langsung tektokan apakah bisa ngirim ke luar Jawa. Sebenarnya banyak sih di Facebook itu biasanya kalau kita berniaga itu paling umumkan di Facebook itu banyak komunitasnya gitu ya. Itu sangat banyak untuk komunitasnya. Kalau ada yang di daerah sekitar breeding di daerah sana mungkin akan lebih murah ya di biaya pengiriman sehingga nanti jatuhnya harga DOC-nya nggak terlalu mahal. Entah kalau di Jawa Barat, Jawa Tengah itu sangat banyak untuk yang supplier untuk DOC-nya, baik itu ayam chopper, ayam KUB, ayam mungkin ayam Yudhistira juga AKY ya, ayam kampung Yudhistira juga banyak banget. Oke, baik. Oh, tadi Pak Ahmad Saifuddin penyakitnya yang menyerang dadakan satu kampung. Apakah ada Pak Najib seperti itu penyakitnya? Nah, ini penyakit-penyakit yang endemik ya, dalam artian tuh outbreaknya cepat, satu outbreak itu bisa menyerang satu kampung bahkan satu wilayah itu seperti NDAI. Nah, kalau sudah menyerang ini penyebarannya tidak hanya kontak langsung tapi melalui udara juga bisa. Jadi sangat diwaspadai ya kalau teman-teman nanti ketemu penyakit ND, Gumboro. Nah, ini kan memang penyakit-penyakit yang sering dijumpai di apa peternakan-peternakan yang kurang menjaga biosecurity-nya sehingga nanti teman-teman perlu berhati-hati ketika oh di sana ada outbreak atau ada ayam yang mati mendadak, jangan malah penasaran ikut ke sana, nanti ayamnya malah terserang juga. Jadi yang pertama pastikan biosecurity-nya berjalan dengan bagus, kemudian rutin dikasih vitamin untuk meningkatkan kekebalan, vaksin jangan lupa biar nanti ketika ada outbreak kayak gitu sudah memiliki ketahanan terhadap penyakit tersebut sehingga dampak yang ditimbulkan itu tidak terlalu besar. Mungkin ya terkena tapi mungkin nanti tidak langsung mati 80%, mungkin cuma 20% atau berapa. Jadi meminimalisir kerugian gitu ya teman-teman. Karena kalau kita bicara di pemeliharaan ayam ketika sudah terserang penyakit, nah ini sebenarnya sistem biosecurity kita sudah gagal dan kerugiannya akan sangat besar. Karena mau di apa tuh namanya diobatin juga nanti kosnya akan gede. Mau di apa tuh dijual gitu ya kalau apa tuh namanya harganya juga akan jatuh karena udah ada indikasi terserang penyakit gitu. Jadi mencegah lebih baik dari mengobati, tingkatkan biosecurity-nya. Oke, berarti kita nggak boleh FOMO ya. Kalau misalkan ayam tetangga di kampungnya mati, kita harus waspada, justru lebih berhati-hati. Terus maksudnya kebersihan kandang kita sendiri, sterilnya seperti apa. Teman-teman harus lebih memperhatikan itu dibanding fokus kepada ayam yang mati punya tetangga itu ya. Iya bener teknisa. Jadi udah fokus pada ayam sendiri. Kalau ayam tetangga sukses baru boleh FOMO ya. Tapi kalau ayamnya banyak terkena penyakit ya jangan ikut-ikut FOMO gitu. Oke, baik. Ada dari Pak Fempi, apakah ada minta SOP dari pemeliharaan ini berupa ebook? Belum ada ya Kak Fempi. Mungkin nanti bisa Kak Fempi membuat dari hasil dari pelatihan ini seperti apa gitu. Nah, kemudian ada yang bertanya dari Mas Cecep Taryana. Untuk daerah Lembang, khususnya Cikole, jenis ayam kampung apa yang sesuai di daerah Cikole? Wah, ini Akamsi nih dari Cikole ya. Untuk di daerah Cikole nih suhunya kan dingin. Wah, bisa sampai dengan 16 derajat kalau pada saat musim berdiding atau musim kering gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang perlu diwaspadai pertama sebenarnya jenis ayam kampung unggulan
Semuanya bisa, karena saya sudah mencoba semuanya, khususnya di ayam sensi ya. Kalau di daerah Cikole itu sama bisa, tapi mungkin yang perlu diperhatikan adalah suhunya nanti di fase awal, di fase brooding atau starter. Jangan sampai nanti suhunya ngedrop di tengah malam sampai dengan dini hari. Nah, ini yang menjadi kendala nanti teman-teman. Mungkin di apa tuh sore hari udah sesuai, udah dikontrol, tapi lengah di fase tengah malam sampai dini hari. Khususnya di daerah-daerah yang dingin, di Cikole, di Malang, di daerah mana lagi ya itu ya, pokoknya daerah-daerah pegunungan lah. Nah, ini yang menjadi problem nih teman-teman. Biasanya apalagi kalau kita menggunakan pemanas, paling pemanasnya lampu pijar, kemudian pakai, karena kalau kita pakai gas solek atau pemanas dari gas itu kan kapasitasnya kan harus 500 sampai 700 ya, biar kita nggak terlalu mahal di biaya gasnya. Tapi kalau kita peliharaan cuma 100 200 ini costnya kan tinggi banget kalau kita pakai gas. Jadi pakai lampu atau pakai tungku gitu ya. Nah, itu jenis ayam apapun bisa. Yang penting itu titik kritisnya adalah di fase starternya, khususnya di tengah malam sampai dini hari untuk di daerah-daerah dingin harus diperhatikan. Itu mungkin teknis. Oke, baik, terima kasih. Gitu ya, Pak Cecep. Kita harus lebih concern mungkin apa sih yang kurang eh, di tempat tinggalnya gitu. Mungkin karena mungkin di Cikole dingin, dipastikan ayamnya selalu merasa hangat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Berikutnya dari Mbak Siti Hadana. Eh, untuk ayam siap bertelur, cirinya itu seperti apa? Jika tidak tahu cirinya, kisaran usia ayamnya berapa minggu mungkin ya? Oke, jadi untuk ayam petelur itu tadi ya, betelur itu untuk ayam kampung unggul itu biasanya di usia 20 sampai di 22 minggu awal bertelur. Nah, nanti teman-teman biasanya bisa apa tuh kesiapan dia betelur itu biasanya dilihat dari ciri fisiknya, walaupun itu dari segi interior sih sebenarnya lebih kelihatan, tapi kalau dari sisi apa tuh nek eksteriornya itu ya hampir mirip dengan ayam-ayam yang belum bertelur, tapi nanti dilihat dari apa tuh namanya kloakanya itu udah mulai apa tuh membesar, kemudian nanti kalau udah mulai fase mau dia bertelur dia udah mulai agak merah kayak gitu ya. Tapi itu udah menjelang bertelurnya. Jadi kita dari lebih tepatnya sih karena antara satu ayam dengan ayam lain bahkan satu jenis itu kadang berbeda untuk fase awal bertelurnya. Jadi lebih pastinya kita lihat dari recordingnya usianya berapa. Jangan sampai nanti kita beli ayam nggak ada recordingnya, dibilangnya ini udah mau siap bertelur usia 20 minggu, ternyata baru usia 16 minggu. Akhirnya masih lama nunggu untuk bertelurnya. Semakin lama kita memelihara, otomatis kos yang kita butuhkan untuk memberikan pakan itu kan akan semakin lama. Dan teman-teman hanya mengeluarkan kos saja, nggak ada pemasukan karena belum bertelur. Jadi pastikan ada recordingnya atau tercatat dengan jelas umurnya tuh berapa gitu, teman-teman. Oke, baik. Eh, Terakhir, pertanyaan terakhir nih di kolom chat. Apakah diperbolehkan apabila mencampur pakan dengan bumbu rempah dapur, contohnya dengan bawang putih atau rempah lainnya, dengan tujuan meningkatkan imunitas ayam? Bagaimana Mas Rejib? Apakah itu works? Nah, ini mungkin salah satu alternatif ya, teman-teman. Jadi, untuk meningkatkan kekebalan itu kan ada beberapa cara ya. Tadi ada dengan melakukan vaksinasi atau memberikan rempah-rempah atau ramuan herbal pada pakan atau minumnya. Memang ini beberapa diberikan ya, beberapa diberikan untuk teman-teman apa tuh yang melihara ayam kampung. Ini nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Nah, yang penting nanti kosnya ini benar-benar diperhatikan teman-teman. Apakah nanti dengan pemberian itu kosnya menjadi tinggi atau tidak. Sebenarnya itu juga akan berdampak. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pemberian herbal ini akan meningkatkan ketahanan
fisik dari ayam tersebut. Nah, bahkan di satu peternak yang pernah saya dadangin, dia memberikan rebusan air serai untuk ayam kampungnya untuk meningkatkan ketahanan terhadap penyakit atau meningkatkan kekebalan tubuhnya. Jadi nggak masalah, tapi yang penting kosnya nggak terlalu tinggi ya. Itu perlu diperhatikan di kosnya gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Najib atas jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman. Teman-teman, apa sebelum ya kita akhiri sesi ini, saya masih ngasih kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya secara langsung, boleh raise hand. Ya, atau yang mau sharing nih, Hmm, Teknisa. boleh ya Kebetulan kan mau mau banyak sharing teman-teman dari. nih dari beberapa daerah. Mungkin di daerahnya kondisinya seperti ini, Hmm, pernah melihara tapi seperti ini, kita sharing. Mungkin, oh Pak Najib yang bagusnya seperti ini nih, jangan seperti itu. Oh, mangga, mangga, mangga. Ayo iya, kita teman-teman yang sudah sharing. menggeluti. Apakah ada yang ingin sharing kepada teman-teman yang lainnya yang belum memulai usaha ayam ini atau misalkan eh ada ada yang ingin ditanyakan lagi, Oke, mungkin ada silahkan. ini Teknisa nih. Saya ingin menyapa teman-teman dari Boleh. SMK Farming Pati nih, teman-teman. Halo. Eh, Mungkin dari teman-teman SMK Farming ada yang ingin ditanyakan. Nah, oh tadi kan sudah iya, menyimak nih teman-teman kelas 10 11 boleh ditanyakan mungkin di daerah Pati nih yang paling banyak ayam kampung unggul jenis apa sih gitu ya. Jadi dan kendalanya mungkin di sana. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, mangga teman-teman. Atau ini ada Pak Yadi juga nih, Pak Yadi nih. Ini peternak juga Pak Yadi. Oke. oke. Ada yang nanya nih, selain ayam, apakah ada pelatihan tentang puyuh, petelur? Ada tapi belum dibuka ya. Nanti tunggu aja ya, Pak Cecep. Nah, ini ada Pak Ben DJ. Eh, saya melihara, tadi kan bicara soal kotoran ayam yang basah, bahwa kandang ayamnya yang kepanasan atau sirkulasi udara yang kurang baik. Tapi di sisi lain, ayam saya kemarin mati sekitar 20 ekor karena bertumpuk di satu titik, sehingga kehabisan napas, mungkin karena kedinginan. Boleh tahu dulu ini umur berapa nih Pak? Apakah masih fase starter kecil? Apakah sudah dewasa nih untuk ayamnya? Boleh Pak Ben, eh, pakai suara juga nggak apa-apa. 35 hari katanya, 35 Oh, hari berarti masih masih diurus. ya udah mau lepas ini ya, apa tuh namanya lepas lepas brooding ini ya. Jadi nanti dilihat nih matinya apakah kedinginan ataukah numpuk karena sesuatu gitu ya. Nah, numpuk itu bisa banyak-banyak nih faktornya. Bisa karena numpuk karena kedinginan, jadi mereka menggerombol di satu tempat. Akhirnya yang paling bawah itu nanti akan tertimpa oleh yang lainnya, kekurangan oksigen. Akhirnya nanti pada mati. Nah, yang pasti harus dipastikan dulu nih kondisi kandangnya tuh apakah suhunya tuh udah sesuai ataukah mungkin terlalu dingin. Kalau terlalu panas sih sebenarnya akan sangat enggak ya, karena kalau panas biasanya malah mereka akan saling menjauhi gitu ya. Nah, ini karena kedinginan. Ya, ini masuk akal ya, kalau kedinginan memang mereka akan menggerombol di satu titik di mana mereka akan saling bertumpukan untuk tujuannya saling menghangatkan gitu ya. Yang akhirnya yang paling bawah nanti akan
mati karena kekurangan oksigen. Nah, ini yang sering dihindari ketika kita pada fase starter 0 sampai 4 minggu karena yang dia butuhkan adalah panas. Ketika panas itu tidak tersedia, maka bagaimanapun caranya dia akan mencari panas baik itu secara konduktor atau langsung bersentuhan dengan ayam lain ataupun nantinya mereka akan coba nyari tempat yang mungkin lebih hangat gitu ya. Makanya mereka akan coba mendekati pemanas gitu. Jadi pastikan suhunya terpenuhi ya ketika fase starter ini 32 sampai dengan 35. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mas Ben atas pertanyaannya. Oh, ada satu pertanyaan lagi. Boleh dari Pak Zidan. Apakah diperbolehkan untuk menyemprotkan desinfektan secara kontak langsung pada ayam? Oke, baik. Tidak masalah asal dosisnya sesuai. Jadi, di dalam desinfektan ini ada beberapa dosis. Ada yang dosisnya untuk desinfeksi kandang tanpa kontak langsung. Ada yang bisa kita desinfeksi langsung yang bisa terkena hewan peliharaan. Jadi nanti Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau kita melakukan desinfeksi, pastikan dosisnya itu harus sesuai dengan peruntukannya. Di belakang dari kemasan, biasanya ada dosisnya. Peruntukannya untuk apa sih? Kalau memang mau untuk mendesinfeksi kandang dengan hewan peliharaannya atau dengan ayamnya, pakailah dosis yang tidak terlalu tinggi sehingga nanti tidak dapat apa tuh memberikan dampak negatif terhadap ternaknya gitu. Nggak masalah, yang penting dosisnya sesuai. Dari kolom chat udah habis nih pertanyaannya. Tadi teman-teman dari SMK Farming Pati, apakah ada pertanyaan? Iya, maaf Ibu, tadi kameranya masih off. Ya, Oke. Eh, ini kami Zoom bareng-bareng Ibu, ini di kelas kami tadi menyaksikan, jadi anak-anak juga sambil membuat catatan. Alhamdulillah membantu sekali atas pengetahuan-pengetahuannya. Kami di sekolah sudah memelihara KUB untuk diambil ininya apa breeding bibitan. Ya, jadi anak-anak nanti bisa sambil praktek gitu. Oke, baik. Apakah sudah berhasil Bapak sampai dengan breedingannya ada gitu dijual, Pak, di SMK Farming? Eh, ya, kalau untuk breeding di kami itu kendalanya ini Bu. Kami kan memakai apa pakan fermentasi pakan menggunakan bahan yang sampah dapur, kemudian fermentasi dengan katol dan azola. Jadi kami tidak menggunakan pakan pabrikan. Jadi kadang-kadang produktivitasnya tidak setinggi yang semestinya saya kira. Itu yang mungkin jadi masih jadi PR di kami. Baik. Oke, baik Bapak. Jadi perlu formulasi yang lebih tepat lagi ya berarti dari segi bahan pakannya sehingga nanti kebutuhan nutrisi dari ayam petelurnya itu lebih terpenuhi gitu ya. Memang kendalanya ketika kita ngeransum sendiri dengan bahan-bahan yang ada, memang komponen-komponen nutrisi mikronya ini kadang tidak terpenuhi gitu ya sehingga nanti produksinya lebih sedikit dibandingkan dengan kita beli dengan pakan pabrikan atau yang udah ada di pasaran gitu, nggak masalah, yang penting dari segi cost gitu ya, kalau kita hitung BEP-nya itu tidak masih masuk lah, nggak terlalu mahal, nggak terlalu membebani, itu sudah bagus gitu ya daripada kita Iya Pak. harus paksakan dengan pakan pabrikan tapi jatuhnya nanti harganya yang atau costnya yang terlalu tinggi. Ya, memang apa tujuan kami kenapa kok kayak pakan fermentasi atau pakan alternatif karena memang biar anak-anak di rumah itu bisa mau mencoba Pak. Jadi dengan modal yang minim dengan pasti di rumah ada sampah dapur jadi mereka bisa mencoba praktek di rumah. Seperti itu.
Iya, benar Pak. Jadi memang kalau di rumah kan sisa-sisa dapur, kemudian limbah-limbah organik yang ada di rumah bisa termanfaatkan sehingga tidak hanya dibuang sebagai sampah yang nanti akan membebani TPS gitu ya. Nah, bisa mengelola ketahanan pangan dari rumahnya sendiri nanti. Ini bisa dipraktekkan teman-teman yang lain dari SMK Farming Pati udah mulai mencoba budidaya ayam KUB untuk mencontohkan ke siswanya bagaimana pemeliharaan dari rumah itu bisa dilakukan. Oke, baik. Teman-teman, apabila belum ada pertanyaan lagi, izin saya memberitahu untuk kami akan membuka pelatihan. eh, Pelatihan-pelatihan kami di BPVP Bandung Barat khususnya dikhususkan untuk siswa SMA, lulusan SMA SMK sederajat. Mulai nanti tunggu ya di akun Instagram BPVP Bandung Barat kita akan membuka banyak pelatihan. Nah, silakan teman-teman yang merasa lulusan SMA SMK sederajat dapat me apa belajar langsung di balai kami bersama bertemu langsung dengan instruktur-instruktur kami, Sorit Pak Najib atau teman-teman lainnya agar eh, lebih ini ya, experience-nya secara langsung untuk bagaimana untuk eh, membudidayakan ternaknya. Oke, teman-teman, apakah ada lagi pertanyaan? Oh, ini ada lagi Pak Ahmad Sepudin. Saat ini ayam KUB saya umur 20 minggu, sebanyak 40 ekor. Berat kurang lebih 900 gram sampai 1,4 kilogram. Pakannya fermentasi bungkil kedelai, ampas tahu, dan daun-daunan dengan air minum jamu kuteja. Mantap nih teknisa nih udah punya ayam 40 ekor. Nah, itu udah mulai fase bertelur ya ini ya Pak Ahmad Pak ya. Jadi udah harus disiapkan nutrisinya CA dan P-nya ditambahkan biar nanti telurnya ini kualitasnya juga bagus. Terus kemudian ini informasi juga Pak Ahmad ini menggunakan pakan fermentasi dari bungkil kedelai gitu ya. Mungkin di daerah Pak Ahmad ini banyak bungkil kedelai, ampas tahu, banyak pabrik tahu juga, sama daun-daunan dengan air minum jamu. Nah, ini untuk meningkatkan ketahanan tubuhnya tadi ya. Nah, teman-teman juga bisa pakai formulasi dari Pak Ahmad ini kalau memang di daerahnya banyak bungkil kedelai dan ampas tahu, tinggal ditambahkan sumber energinya bisa dari dedak dan lain sebagainya gitu. Yang penting kebutuhan nutrisinya yang tadi saya sebutkan sudah terpenuhi, kemudian nutrisi mikronya bisa membeli premix atau mungkin mineral-mineral tambahan untuk meningkatkan atau melengkapi nutrien mikro dan juga asam amino esensial yang belum terpenuhi dari bahan pakan yang lainnya gitu. baik, terima kasih rekan-rekan. Oh, ada eh, dari SMK Farming nih, Pak Najib. Mau tanya, Hmm. kalau ingin menciptakan keturunan Joper, pejantannya bagus, bagus ayam bagusnya pejantannya dari ayam Bangkok atau ayam pelung ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi, pejantan ini kan harapannya nanti dia akan memberikan genetik apa tuh namanya yang tinggi. Ayam Bangkok ataupun ayam pelung ini kan memiliki postur tubuh yang besar ya, tinggi, besar gitu ya. Harapannya nanti dengan apa tuh proporsi tubuh yang besar ini nanti daging akan melekat pada tulang itu lebih banyak sehingga nanti untuk pertumbuhannya akan lebih cepat gitu ya. Nah, yang pernah kita lakukan yaitu dengan ayam pelung, Pak. Dia
eh, pernah dua-duanya juga pernah kita waktu saya di IPB ya, kita udah pernah melakukan silangan antara ayam pelung dengan ayam petelur leghorn gitu ya. Sehingga di IPB itu ada namanya ayam IPB Dewan atau memang strain yang digunakan peneliti di IPB untuk menamai ayam tersebut. Nah, itu juga bagus itu ayamnya pertumbuhannya cepat dan juga FCR-nya yang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan ayam unggul lainnya. Nah, saya lebih prefer ke ayam pelung, Pak, dibandingkan dengan ayam bangkok. Jadi nanti kalau di SMK Farming pengen nyilangkan, boleh dicoba dua-duanya. Tapi dari hasil riset yang kita lakukan di IPB, itu kita menggunakan ayam pelung yang lebih unggul gitu ya dibandingkan dengan ayam bangkok. Nah, hasilnya adalah ayam IPB D1 atau D1 dan sekarang masih terus diteliti untuk ayam IPB D2-nya gitu. Nanti kalau teman-teman pengen apa tuh namanya tertarik untuk melihara ayam kampung unggul dari strain IPB D1, nah itu kita ada kontaknya nanti bisa saya kasih. Ya, nanti kita akan share kontaknya Pak Najib ya dan materi-materi hari ini gitu. Jadi teman-teman tinggal kontak nih, Pak Najib, saya butuh ayam apa. Nanti mungkin Pak Najib akan memberikan kontak dari supplier-suppliernya. Oke, Ya. teman-teman, karena sudah tidak ada yang bertanya, boleh di kameranya dibuka terlebih dahulu, teman-teman. Kita foto bersama dulu boleh ya? Oh, ternyata Mbak Alif, Mbak-mbak ya. Tadi pertanyaan bertanya, saya pikir Mas-mas loh, maaf ya. Siap. Baik, yang pertama, slide pertama, senyum, satu, dua, tiga. Slide kedua, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir di pelatihan eh, ikhlas ke-37 kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat di Jumat berkah ini ya teman-teman. Semoga kita bisa meningkatkan kembali produktivitas dalam cara kita beternak lebih baik lagi. Kemudian dari sesuai untuk lebih sesuai ke yang dapat menghasilkan lebih banyak lagi untuk peternak. Nah, teman-teman, jangan lupa diisi untuk evaluasinya dan bergabung dengan grup WA-nya agar mendapatkan materi yang tadi ya. Sama ini tugasnya jangan lupa nanti diupload Ya, untuk G-formnya betul. nanti akan dikirim ke grup ya teman-teman. Jadi nanti silahkan nanti tugasnya boleh dalam bentuk Word, bentuk tulisan tangan nggak masalah difoto, diupload di G-formnya ataupun nanti dalam bentuk apapun nggak masalah. Yang penting bisa saya baca, bisa saya tahu maksud Bapak Ibu nggak masalah. Yang penting tidak memberatkan Bapak Ibu semua atau teman-teman semuanya. Baik, semua infonya nanti saya akan beritahukan ulang di grup. Silakan masuk di grupnya agar tidak ketinggalan ya, agar mengerjakan tugasnya juga tidak ketinggalan. Dan jangan lupa mengisi link evaluasi karena yang akan mendapatkan sertifikat adalah yang mendaftar melalui Siap Kerja dan mengisi link evaluasi, kemudian mengerjakan tugasnya. Baik, terima kasih. Teman-teman yang hadir hari ini, semoga sehat selalu. Jangan lupa di-follow IG BPVP Bandung Baratnya ya, agar info-info yang bermanfaatnya gitu bisa diambil oleh teman-teman, baik dari pelatihan offline, online maupun pelatihan short class. Eh, dari
Oh, ikhlasnya udah ada yang terbaru ya. Ini di sini, di link evaluasinya. Oke, baik, terima kasih. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima Makasih kasih ya semua. teman-teman semua. Sukses selalu. Oh, makasih Pak Najib dan Ya, Ibu Nisa. sama-sama. Yuk, sukses selalu ya. Yuk, Terima Assalamualaikum. kasih Pak Najib Wah. dan Bu Nisa. Udah, habis itu udah nih, Mas. Oh, ini ada Pak Dian Purnomo nih, supplier telur Omega nih. Wah, halo Pak Dian.